Inilah yang disembunyikan umat Kristen terhadap umat Islam. Mau tahu apa yang disembunyikan umat Kristen terhadap umat Islam? Silahkan tonton video ini sampai selesai, agar Anda dapat mengetahuinya. Baik, berikut adalah 9 buah roh dalam kekristenan yang disembunyikan sehingga tidak dimiliki oleh umat Islam. Video ini dibuat dengan pendekatan perbandingan terhadap Islam, namun bukan untuk menyudutkan, tetapi untuk menunjukkan perbedaan konseptual dan teologis antara Islam dan Kristen. 9 buah roh dalam kekristenan adalah karakter ilahi yang dimiliki umat Kristen namun tidak dimiliki oleh umat Islam. Kok bisa? Ini penjelasannya. Dalam iman Kristen, hidup seorang percaya bukan hanya soal hukum dan perintah, tetapi berdasarkan pada transformasi batin, yang merupakan hasil dari Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya. Rasul Paulus, dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, menulis sesuatu yang menjadi inti dari kehidupan Kristen yang sejati yaitu buah roh, demikian bunyinya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tercatat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Mari kita telusuri satu persatu, sambil melihat bagaimana konsep ini unik dalam ajaran Kristen, dan mengapa ia tidak hadir dalam bentuk yang sama dalam Islam. Apakah ini disembunyikan? Simak baik-baik agar tidak salah paham. 1. Kasih agape. Kasih bukan sekadar cinta emosional, namun kasih di sini adalah kasih tanpa syarat, kasih yang rela berkorban, yang mencintai bahkan musuhi sekalipun. Dalam Kristen, kasih ini adalah refleksi dari kasih Allah dalam Yesus Kristus. Dalam Islam, cinta kepada Allah dan sesama juga diajarkan. Namun, konsep kasih tanpa syarat terhadap musuh tidak terlalu ditekankan. Islam mengajarkan keadilan dan pembalasan yang seimbang, sedang Kristen menekankan pengampunan dan kasih terhadap orang yang menyakiti kita. 2. Sukacita, joy. Sukacita dalam Roh Kudus adalah kegembiraan batin yang tidak tergantung pada situasi. Ini bukan kebahagiaan duniawi, melainkan kondisi jiwa yang tetap bersyukur dan puas walau dalam penderitaan. Dalam Islam, kebahagiaan dikaitkan dengan ridha Allah dan ketenangan hati. Namun, sukacita batiniah sebagai hasil langsung dari kehadiran Roh Kudus bukanlah doktrin yang dikenal. 3. Damai sejahtera, peace. Ini adalah damai yang melampaui pengertian. Damai bukan karena keadaan damai, melainkan karena hati disatukan dengan Tuhan. Islam juga memiliki konsep sakinah, namun damai sejahtera sebagai buah dari kehadiran Allah yang tinggal di dalam pribadi secara permanen adalah ciri khas kekristenan. 4. Kesabaran, patience. Kesabaran bukan sekadar menahan diri, tetapi ketabahan yang penuh pengharapan. Dalam kekristenan, kesabaran lahir dari percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Allah. Islam sangat menjunjung tinggi kesabaran, sabar, namun tidak memandangnya sebagai hasil dari kehadiran Roh Kudus, melainkan sebagai bentuk pengendalian diri demi pahala. 5. Kemurahan, kindness. Sikap murah hati, peka terhadap penderitaan orang lain, dan bertindak dengan belas kasih. Dalam iman Kristen, ini adalah refleksi dari karakter Allah sendiri. Dalam Islam, ada dorongan untuk bersedekah dan berbuat baik, namun kemurahan sebagai buah dari roh ilahi yang tinggal dalam hati, bukanlah konsep utama Islam. 6. Kebaikan, goodness. Kebaikan moral, integritas, dan kejujuran yang bersumber dari hati yang diperbarui oleh roh. Islam mengajarkan akhlak mulia, namun kebaikan dalam kekristenan bukan hanya ketaatan, tetapi pancaran dari karakter Kristus dalam diri seseorang. 7. Kesetiaan, faithfulness. Kesetiaan terhadap Allah, terhadap sesama, dan terhadap kebenaran. Bukan hanya loyalitas, tetapi keteguhan dalam iman. Dalam Islam, iman bisa naik turun, dan kesetiaan berarti ketaatan syariat. Dalam kekristenan, kesetiaan lahir dari hubungan pribadi yang intim dengan Allah melalui rohnya. 8. Kelemah lembutan, gentleness. Bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang dikendalikan oleh kasih.
Seseorang yang lemah lembut mampu menanggapi hinaan dengan kasih, bukan kemarahan. Islam menghargai sopan santun dan kelembutan, terutama Nabi Muhammad dikenal sebagai lemah lembut. Namun, kelemah lembutan sebagai hasil langsung dari kehadiran Roh Kudus tidak didefinisikan secara teologis dalam Islam, sehingga umat Islam tidak memilikinya. 9. Penguasaan diri, self-control. Kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu dan dorongan diri. Bukan karena takut dosa atau neraka, tetapi karena hidup telah diserahkan kepada Tuhan. Dalam Islam, pengendalian diri adalah bagian penting, seperti dalam puasa Ramadan. Namun, dalam kekristenan, penguasaan diri adalah buah dari Roh Kudus, bukan semata hasil usaha manusia. Berdasarkan pada penjelasan saya dari ke-9 buah roh ini, bukan merupakan daftar tugas yang harus dikerjakan. Namun, ini adalah hasil alami dari kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus, dari relasi dengan Yesus yang hidup. Dalam Islam, nilai-nilai serupa diajarkan, tetapi pendekatannya berbasis hukum, pahala, dan usaha manusia. Dalam kekristenan, buah roh adalah karunia, bukan prestasi. Ini adalah hasil dari iman yang menyatu dengan Allah melalui karya Roh Kudus. Inilah perbedaan mendasar. Islam mengajarkan kebaikan sebagai kewajiban. Kristen mengajarkan kebaikan sebagai buah dari relasi. Bagaimana menurut Anda tentang 9 buah roh yang tidak dimiliki oleh umat Islam? Silakan cantumkan di kolom komentar untuk dikaji dan dibahas pada video berikutnya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin menyatakan bahwa bagi Anda yang baru mendengar video dari berita kebenaran ini, Anda sangat beruntung, karena iman dan kepercayaan Anda akan berubah perlahan dan pastinya Anda akan mendapatkan hidayah. Demikian penjelasan saya mengenai 9 buah roh yang disembunyikan oleh umat Kristen sehingga tidak dimiliki oleh umat Islam. Semoga bermanfaat.